Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Boleh sambil lambai-lambaikan tangan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Haleluya. Yang datang ke tempat ini dengan penuh sukacita boleh saya lihat walaupun masih ada yang menggunakan masker. Tapi biar mata yang berbicara. Amin. Beri senyuman yang paling baik buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun tertutup dengan masker boleh beri sambutan juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Membawa pujian penyembahan kita. Mari sama-sama saya undang setiap kita. Mari sama-sama buka hati di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu. Pejamkan setiap mata. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa, buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali buat setiap kami mengecap kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami ya Aba. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ya Aba. Di waktu yang ada saat ini Tuhan kami tidak mau lewatkan momen-momen yang berharga untuk kami boleh berjumpa bersama dengan Engkau. Pagi hari ini Engkau yang melawat Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir secara onsite maupun jemaat-jemaat Tuhan yang akan bergabung secara online Tuhan di streaming YouTube Tuhan, kami berdoa ya Bapa, Tuhan Engkau yang melawat setiap hati, Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati. Shikana bayarala baya sikana bayarala bo. Mari mulai angkat syukur di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala segala kebaikan-Mu, terima kasih. Oh, haleluya, kami angkat syukur bagi Allah yang hidup, Yesus namanya. Nyatakan Tuhan betapa dahsyat Engkau dalam kehidupan kami. Perkara yang dahsyat Tuhan Engkau kerjakan sampai hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Amin. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang sekarang sampai selamanya, Engkau Tuhan, hanya Engkau. Mari sambil angkat tangan di hadapan Tuhan nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Hanya Engkau Tuhan.
dahsyat, buat Dia Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi nyatakan, betapa dahsyat sebab Engkau pencipta segala yang ada. Kami mau deklarasikan Tuhan, dulu sekarang selama-lamanya hanya Engkau Allah dalam hidup kami, Aba. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, amin. Tak terukur panjang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Sambil angkat tangan lu mau lebih tinggi, nyatakan ku sembah, ku sembah. Sebab hanya Engkau Allah di hidupku Tuhan. Oh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, sebab tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu menyembah Yesus. Mari sembah Dia, Allah yang dahsyat dalam kehidupanmu, Allah yang sanggup berperkara dalam kehidupanmu. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan setiap perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil buat hidup kami ya Aba. Biar kami terus mengecap Tuhan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Mari sembah Dia dalam syukur-Mu, mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Hiaralabaya syanabaya ralabaya si, hiaralabaya syanabaya ralabo, hiaralabaya si kanamaya sanabo, hiaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, mari angkat rohmu di hadapan Tuhan. Mari angkat rohmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Hiaralabaya si kanalabalabaya ralabaya syanabo, hiaralabaya si kanamaya syanabo, hiaralabaya si kanalabo. Kami datang pagi hari ini Tuhan, membawa setiap pengagungan kami buat Engkau, membawa setiap hormat kami buat Engkau Tuhan. Biar Engkau yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang Tuhan. Engkau yang semakin besar, kami yang semakin kecil ya Aba. Hiaralabaya syanabu, hiaralabaya si. Engkau dahsyat buat hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Hiaralabaya syanabaya ralabaya. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini. Katakan ku sembah, ku sembah. Sebab hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku, Allah tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan.
Kami melihat pekerjaan Roh Kudus dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami melihat pekerjaan Roh Kudus dahsyat buat GBI GNR Tuhan. Kami melihat pekerjaan Roh Kudus luar biasa di tempat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi ini Tuhan yang membakar setiap kami Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelum Engkau naik ke surga Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau memberikan buat setiap kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk menghibur kami, menguatkan kami, menegur setiap kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami merasakan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan yang ada Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus sedang bekerja secara powerful dan dahsyat buat kehidupan kami. Dan kami terima Tuhan setiap pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh lebih lagi memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian kami pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau datang ke bait-Mu dengan penuh sukacita. Sebab ada Roh Kudus dalam hidup kami yang menghibur setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh kembali tegur depan kiri kanan belakangnya berfellowship. Tos kanan kiri kanannya bilang, yuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Yang siap katakan haleluya. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala syukur-Mu. Sama-sama nyatakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan kita. Bagian berlindung padanya, katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan yuk sambil lambaikan tangan di hadapan Tuhan, nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih lagi kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan lebih bersyukur, bersukacita. Yang siap katakan huhu, haleluya. Kita nyatakan pujian ini dari awal bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya. Syukur dari hati kami Tuhan ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan kita saudara. Sebab Dia sungguh baik, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Saya rindu Bapak Ibu sendiri menyatakan di hadapan Tuhan sambil tepuk tangan di atas kepala. Bersyukur kepada Tuhan. Amin.
kanan kirinya bilang, kamu juga jangan nyuruh doang. Lebih lagi mau memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus sanggup berperkara dalam kehidupan kita. Yang mustahil dibuat menjadi tidak mustahil. Yang belum pernah didengar telinga, timbul dari dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tapi Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, amin. Bersama-sama nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak mujizat-Mu Tuhan terus Engkau kerjakan sampai dengan hari ini Tuhan. Walaupun kami belum melihat Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi hati kami mau terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ini iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan kita mau datang lebih lagi menjadi seorang murid. Mari buka telingamu, buka hati, buka pikiranmu di hadapan Tuhan. Ya Aba, berbicaralah buat setiap kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran yang Engkau singkapkan buat setiap kami ya Aba. Sebab kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi nyatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Sekali lagi panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat dia pribadi yang sungguh baik. Katakan, firman-Mu ya dan amin, sebab janji-Mu Tuhan menopang. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan Yesus. Yesus,
Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami boleh Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami rindu Tuhan, kami rindu mengenal isi hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang mereka bawa Tuhan, dalam pergumulan mereka hari lepas hari, tapi di hadapan-Mu ya Bapa, kami percaya tiada yang mustahil bagi setiap kami. Bahkan yang sakit pun Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Yang berbeban berat Tuhan angkat, beri kelegaan, beri damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tapi satu hal yang lebih daripada itu kami rindu Tuhan. Kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan dia di balik kalimat-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya semua daripada Engkau saja. Dan juga untuk umat-Mu Tuhan. Berikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Dan bahasa yang sederhana Tuhan bisa mereka boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Yang siap mari katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih singer. Shalom. Ini udah yang keberapa kali ya Pak Ari ya. Luar biasa. Saya tinggal tidak jauh dari sini. Ya, tadi saya jalan kaki aja. Apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Dahsyat. Amin, luar biasa ya. Nah, saya sebenarnya jarang memberikan judul khotbah, tapi karena gembala saudara minta judul ya, saya beranikan diri saudara ya. Judulnya itu sefrekuensi dengan Yesus Kristus. Ya, ini enggak mudah. Saya mau katakan, ini tidak mudah. Ya. Kata sefrekuensi itu mungkin ini banyakkan bapak-bapak, ibu-ibu atau banyakkan ibu-ibu ya. Zaman saya yang namanya frekuensi itu frekuensi radio ya ibu-ibu ya. Televisi ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda sefrekuensi itu adalah satu dikatakan satu yang menggambarkan satu kecocokan ya, satu perasaan, satu pikiran, kan satu hobi gitu loh ya. Nah, saya mendapat istilah ini ketika kita doa dengan gembala sidang kita ya. Pak Niko sering berbicara dengan anak-anak muda, dia katakan hendaklah kamu sefrekuensi dengan opa katanya. Betul ya anak-anak muda ya? Betul nggak? Betul ya? Kenapa?
Karena Opa sefrekuensi dengan Tuhan Yesus. Jadi yang menjadi panutan utamanya adalah Tuhan Yesus. Betul ya? Ya, manusia mungkin bisa bikin salah, tapi Tuhan yang kita sembah tidak mungkin membuat satu kesalahan. Bahkan ketika dia tidak salah pun dia harus menanggung dosa kita. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah istilah apa ya, sefrekuensi itu sesuatu yang menarik. Nah, kalau istilah itu digunakan di dalam kehidupan gereja, ya, mungkin kalau ada ditanya gini, gembala ini, ya, saya percaya Pak Hari ingin jemaat juga sefrekuensi dengan gembala, betul ya Pak? Saya juga gitu. Saya pengen apa yang saya tangkap ya dari pesan dari gembala, jemaat juga nangkep gitu loh. Jadi kita bisa sefrekuensi, tindakan kita, pikiran kita. Tapi apakah seperti itu? Semudah itu mengatakannya. Saya kasih contoh, kalau ada pertanyaan, tujuan kita bergereja itu apa sih? Ya, tujuan kita berjemaat itu apa sih? Bergereja itu apa sih? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada gembala dan ditanyakan yang sama kepada jemaat, kira-kira jawabannya sama atau beda? Beda Ibu ya? Ya, mungkin Pak Hari bilang, wah saya bergereja ini ingin supaya amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Betul Pak Hari? Kira-kira begitu Pak Hari? Karena itu jawaban rata-rata gembala, saudara. Tapi kalau jemaat, apa sih tujuan bergereja? Bersekutu, ya. Ya. Terus apa lagi Bu? Wah enak di sini bisa dialog. Ya. Betul ya? Ya, artinya aku mendapatkan yang rohani. Betul ya? Dan jasmani juga. Betul ya? Nah, itu udah berbeda gitu loh. Itu tidak sefrekuensi kadang-kadang. Nah, ini yang bahkan nggak usah heran. Suami istri di sini angkat tangan. Wow. Saya tanya, sefrekuensi nggak? Oh, gampang ngetesnya. Ntar siang mau makan apa? Mungkin jawabannya bisa beda. Betul? Nah itu kan menandakan bahwa apakah kita sefrekuensi? Apa yang dipikirkan sama nggak? Nah itu seringkali berbeda, saudara. Ya, apalagi calon, ya itu suami istri. Kalau calon, ya ngerti maksud saya calon gitu ya. Tentu cari yang sefrekuensi nggak? Pengennya begitu, tapi setelah married tuh kenyataannya ya, jujur lah ya. Nah tapi renungan saya hari ini ya, saya ingin menekankan satu hal. Kalau Tuhan Yesus itu ingin sefrekuensi dengan saudara dan saya. Di mana ayatnya? Ya, saya mendapatkan di Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa saudara? Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Sefrekuensi enggak? Tuhan Yesus mau saudara dan saya, ya, satu pikiran, ya, satu perasaan. Kira-kira mudah enggak ya? Ya, tadi di jemaat aja sulit untuk sefrekuensi. Betul? Apa sih yang dimaksud dengan sefrekuensi? Di ayat sebelumnya, di Filipi 2 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini perkataan siapa? Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia bersukacita kalau jemaat-jemaat itu, ya, dikatakan sehati sepikir, satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan. Itu yang membuat Rasul Paulus bersuka cita. Amin. Itu kerinduan Rasul Paulus. Kalau jemaat itu, saya sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tapi itu mudah tidak? Latar belakang kita beda-beda. Ya, ada yang pendidikannya S3, ya, S2, S1, ya, S-teler. Beda. Stratanya beda. Bagaimana cara berpikirnya sama. Tapi Tuhan kasih satu clue, saya katakan. Clue itu dikatakan demikian. Bisa asal dengan kerendahan hati. Itu yang pertama. Kita bisa sehati sepikir asal dengan kerendahan hati dan menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Mungkin kamu lebih terhormat, lebih hebat daripada saya. Ya. Terus jangan mencari kepentingan untuk diri sendiri. Ya. Tetapi untuk dahulukan orang lain. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia kasih contoh. Ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus 100% Allah, bukan? Ya. Dan dia juga 100% manusia ketika dia melayani kita di muka bumi ini, murid-muridnya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia setara dengan Allah, selevel. Tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, seperti saudara dan saya. Bisa mengalami kepahitan juga mungkin, sakit hati, sedihan, ya, merasa ditolak. Seperti itu Tuhan Yesus rasakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu yang menjadi kehendak Bapa. Yang itu yang Tuhan Yesus lakukan. Mudah enggak? Mati di atas kayu salib melalui proses penderitaan yang luar biasa. Tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus tahu. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan sebenarnya tugasnya selesai. It's welcome back to heaven. Dia boleh kembali ke surga, selesai. Tapi dia lakukan itu langsung enggak? Tidak. Firman Tuhan katakan di Kisah 1 ayat 3. Selama 40 hari, berulang-ulang, dia menghampiri siapa saudara? Murid-muridnya. Bayangkan, seharusnya dia sudah naik ke surga. Tapi dia pakai waktu 40 hari itu untuk menghampiri murid-muridnya. Untuk memulihkan yang tidak percaya seperti Thomas. Ya, yang mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan seperti siapa? Petrus. Dia samperi murid-muridnya. Bahkan Saulus pun orang yang menganiaya Tuhan. Ya, walaupun udah lewat dari 40 hari, dia merasa dia itu rasul yang paling hina dikatakan. Dan dia pun dihampiri oleh Tuhan. Dan saya percaya, bagi saudara dan saya juga mengalami hal yang serupa. Amin. Saya pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasul Petrus. Itu ketika aku ada dalam persimpangan. Persimpangan dalam arti kata mau lanjut melayani Tuhan atau enggak. Kenapa? Aduh, udah banyak dosa, kesalahan yang saya buat gitu loh. Sampai saya enggak layak ya. Ada jemaat mungkin kita pernah sampaikan begini, Pak sebaiknya lulus dulu sekolah teologi lah, digituin, nggak pantas Bapak naik mimbar. Puji Tuhan, saya pengennya begitu, ya tapi diminta diundang ya sudahlah,
Ya kan artinya Tuhan masih mau pakai, saya bilang. Ya, ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ada di persimpangan itu. Dengan banyak kesalahan yang saya buat. Puji Tuhan, saya ada di tempat di pinggir Danau Galilea itu, di mana Petrus mengalami hal yang serupa. Dan saya mencari jawaban. Apa sih, ya? Apakah saya boleh dalam kondisi yang, nggak pantas lah. Banyak dosa, banyak kesalahan. Ya. Saya dengar waktu itu tour leadernya ngomong gini, ya, dikatakan dalam bahasa Inggris the son of Jonah, bukan anak Yohanes kan, kalau ditulis di Yohanes 21 gitu loh. Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? That's the question, pertanyaan itu yang saya dengar dalam hati saya gitu loh. Dan saya tanya, ya, itu kan pertanyaan, ya. Tuhan Yesus tidak bilang I forgive you atas kesalahan si Petrus itu yang menyangkal Tuhan 3 kali, betul? Tapi dia cuma tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Apa yang dijawab Petrus? Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tentu dengar khotbah ini ya, beberapa hari yang lalu, saya percaya itu. Tetapi dalam bahasa Inggris disebut the son of Jonah. Saya cari tahu apa artinya Jonah itu. Jonah itu artinya I forgive you, ternyata. Aku mengampuni kamu. 3 kali Petrus disebut the son of Jonah, Yunus. Artinya I forgive you atas kesalahan itu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk murid itu boleh kembali sefrekuensi dengan dia. Amin, saudara. Ya, itu yang Tuhan Yesus merindu untuk kita semua lakukan, supaya kita ini satu frekuensi dengan dia. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sefrekuensi dengan Tuhan? Ini yang saya mau bahas. Yang pertama dikatakan, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Engkau akan berbuah, betul saudara? Terus di ayat selanjutnya dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalammu, mintalah apa saja. Itu untuk sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, dikatakan minta apa saja. Dan kamu akan menerimanya. Bahkan sebelum kita minta, saudara sudah menerima. Betul? Amin enggak? Boleh saya sampaikan satu kesaksian singkat saya ya. Waktu bulan Agustus yang lalu, awal Agustus atau akhir Juli tahun 2022 ya. Kondisi saya seperti ini, saya merasa sehat-sehat aja. Tapi waktu itu saya mengikuti aktivitas olahraga goes. Tahu goes, saudara? Sepedaan gitu loh. Wah, dari goes itu saya tahu ternyata my heart, denyut jantung saya kok nggak seperti orang lain gitu loh. Orang lain kan kalau sepeda terus naik tinggi ya. Di sini ada yang suka sepedaan nggak? Nggak ada ya. Tadi saya mau bawa sepeda kemari karena deket gitu, daripada jalan kaki naik sepeda ya enak di sini ya. Tapi mesti naik tangga ya Pak. Saya putuskan. Nah itu jantung saya tuh bisa tinggi tiba-tiba drop gitu. Berkali-kali selama beberapa bulan. Tapi saya masih bisa. Dan nafas saya oke-oke aja gitu loh. Tapi heart rate saya seperti itu. Bisa begitu gitu loh. Drop gitu. Nah, ada apa? Ya, sampai teman saya memaksa saya untuk
ke dokter jantung. Saya paling takut tuh saudara, ke dokter jantung. Nah, itu mama saya ke sana, dia harus pasang ring, ya. Akhirnya saya beranikan diri karena teman saya tiba-tiba kena serangan jantung. Teman baik saya, seorang sinse, ya biasa ngobatin orang, tiba-tiba kena serangan jantung. Pada saat dia akhirnya karena dia cepat ketolong gitu ya. Setelah ketolong dia bilang sama saya, kamu harus segera periksa lo. Kayak dipaksa gitu saya. Ya sudahlah, akhirnya saya memberanikan diri, saya daftar ke mitra yang di sini, mitra keluarga ya. Ada satu dokter di sana. Terus saya periksa. Terus saya periksa hari Selasa kalau nggak salah, atau Selasa atau Rabu lah. Dari hasil pemeriksaan pertama langsung, kamu harus segera ya, kateter katanya, tahu kateter ya saudara ya, harus segera kateter gitu loh. Saya bilang, dok, hari Minggu saya ada pelayanan dok, kalau saya kateter hari Jumat, saya nggak bisa, saya bilang gitu, polos aja saya ngomong gitu, bisa nggak ditunda? Iya, tapi jangan sampai telat ya. Oh gawat banget emang dok, saya bilang gitu kan. Ya kan, saya kan nggak apa-apa, saya bilang. Di mana kamu pelayanan? Tuh, saya tunjuk cabangnya tuh di depan Tamsir maksudnya, kan kelihatan dari kaca tuh. Oh gitu, ya udah, ya sudahlah. Nanti saya urus ininya ya, administrationnya segala macam. Sudah kamu masuk hari Senin atau Selasa gitu. Saya masuk ke dalam langsung. Diproses masuk ke, udah nggak periksa yang lain, langsung masuk ke meja operasi saudara. Kaget juga saya, ini mau ngapain gitu ya. Terus waktu di kateter, tahu ya kateter saudara, dimasukin satu selang kecil, ini kecil sekali nih titik. Saya nggak boleh gerak, masuk periksa, setelah sekian lama, setengah jam lebih. Sayang saya hari ini saya nggak nyiapkan presentasi untuk itu, Pak. Ini spontanitas aja gitu. Ketika dilihat itu, gimana dok? Kan saya sadar, gimana dok tuh? Mau lihat aja. Pembuluh darah kamu yang sebelah kiri, ya, pembuluh darah utama, itu sudah blok, katanya 2 blok dalam satu pembuluh darah yang besar. Saya bilang, berapa persen dok? Ya, teman saya yang kemarin kena serangan 90%. Berapa persen loh? 90% kena serangan? Iya. Saya penasaran, berapa persen dok? Tahu gak dokter itu bilang berapa persen? Ini karena ada persentasenya di situ kan, dia bisa ukur di komputer gitu. 99%. Oh my God. Gue bilang, kok masih hidup ya dok? Kok bisa ya dok? Iya. Terus dokter bilang, ini mau langsung dipasang atau ditunda lagi? Artinya kamu diskusi dulu lah. Biasa kan cari second opinion lah, atau pergi kemana lagi lah, ke dokter yang lain lah. Ya dok, udah begini pasang deh dok. Saya bilang gitu ya. Saudara gitu gak? Mungkin kalau udah 99 kan serem juga gitu. Terus saya beranikan diri tanya, dok, itu kan di kiri, yang kanan gimana? Betul gak? Pembuluh darah kita kan di jantung kan ada kiri ada kanan ya. Waktu dokternya lihat, dikasih lihat saya, tuh lihat yang sebelah kanan, you punya pembuluh darah sudah blok 100%. Kok saya masih bisa hidup dok? Dia bilang gitu. Iya, tapi kamu lihat ini, tiba-tiba ada pembuluh darah baru, ya, seperti bypass yang ngeblok itu. Dia bilang, oh itu dok. Iya, tapi itu ngambilnya dari pembuluh kiri kamu, yang keblok juga. Nah loh, saya jadi bingung. Terus kalau ada pembuluh darah yang
Harusnya kan di bypass kalau sudah blok ya saudara ya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Saya tanya, siapa dok yang bypass? Ya nggak tahu, kata dokter. Siapa dok? Siapa saudara yang bypass saya? Saya percaya ada dokter di atas segala dokter yang telah melakukan hal itu. Yang tidak mungkin. Saya nggak minta loh, saya katakan, untuk mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan tuh udah lakukan bagi saya beberapa tahun yang lalu. Bukan baru, saudara. Dia Allah yang saya sembah. Siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan bagi dia, yuk. Tidak ada yang mustahil, saudara. Itu yang terjadi. Itu dia lakukan. Saya ingat, ya, itu pernah terjadi juga kepada gembala sidang kita dulu. Kenapa? Karena sebelum saya diperiksa itu, saya pernah ngomong gitu. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku pengen minta gitu. Ya. Aku ingin minta miracle daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh gembala kita. Dan saya mengalami hal yang sama, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kehebatan saya. Apa yang bisa saya banggakan? Ya, lebih daripada itu yang luar biasa. Itu dokter baru pertama kali ketemu sama saya. Ya. Setelah pemeriksaan itu, setelah operasi itu kan ada pemeriksaan terus ya. Kamu periksa lagi ya. Periksa lagi ya. Ini yang luar biasa nih, ya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya. Dari hari pertama saya periksa sampai yang kelima kali, ketika saya mau bayar jasa dokternya, dicoret saudara, alias gratis. Operasinya juga gratis karena asuransi yang bayar. Dan dokternya juga gratis sampai kelima kali. Saya kan biasanya ya dokter lah cas lah gitu kan. Saya tanya sama teman saya juga yang bapaknya kemudian dibawa ke situ, berapa tuh dokter cas? Tahu gak berapa? Satyau. Hah? Mahal banget. Waduh, gue dikasih free loh. Minta gak saya? Saya tidak minta itu. Tapi Tuhan itu berikan sama saya. Amin saudara. Siapa sih aku ini, orang berdosa itu, ya, yang Tuhan mau ampuni seperti saudara dan saya yang tidak layak, tapi dilayakkan sama Tuhan. Itu. Nah, oleh karena itu dikatakan yang pertama, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalammu. Mintalah apa saja, semua akan kamu peroleh. Bahkan sebelum aku minta, Tuhan sudah berikan. Dahsyat ya Allah kita. Nah, yang kedua, supaya kita sefrekuensi dengan Tuhan, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sudah tidak ada alasan lain. Ya, untuk sefrekuensi dengan Tuhan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu perlu dalam hidup saudara dan saya. Ya. Itu yang harus, nah sebentar lagi kita akan mendapatkan memperingatkan ya pencurahan Roh Kudus beberapa hari lagi ya Pak. Ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan miliknya satu gereja karismatik lah, apalah, enggak. Kepenuhan Roh Kudus itu Tuhan yang mau supaya saudara dan saya bisa memahami pikiran Tuhan, bisa sefrekuensi dengan Dia. Betul nggak? Dan yang bisa mengubah hidup seseorang itu hanya kuasa dari tempat maha tinggi itu, Roh Kudus itu. Saya ada baca di dalam Yeremia 13 ayat 23 ya. Dikatakan demikian. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Ngerti maksudnya orang Ethiopia? Ada nggak di sini orang Ethiopia? Mengerti maksudnya?
Kulitnya mau warnanya? Bisa nggak? Ke salon pun nggak akan bisa. Ya, kalau udah dasarnya hitam, ya tetap hitam. Terus apa? Macan tutul mengubah belangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? No way. Kecuali kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Mungkin kita melihat orang yang begitu jahat, ya, yang menganiaya orang-orang percaya minoritas. Bahkan zaman dulu ada yang namanya Saulus itu, ya, ketika berjumpa dengan Tuhan, dia diubahkan. Nah itu, sefrekuensi dengan Tuhan. Ya, caranya demikian, menggunakan otoritas dari tempat yang maha tinggi, bukan melawan dengan fisik, dengan kedagingan kita, tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita menghadapi masa-masa yang sulit sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul, saudara? Tapi bersama Dia kita akan mampu melewatinya. Nah, yang ketiga, ya, saya mau katakan kunci yang ketiga untuk menjadi serupa dengan Tuhan, yaitu mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan apa? Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba bayangkan, Tuhan yang maha tinggi itu bilang kepada saudara dan saya, kamu itu sahabatku. Sefrekuensi kan, sahabat kan, betul. Saya kalau kemana-mana harus cari teman yang sefrekuensi juga, betul. Kalau enggak repot, mau makan repot, mau ngapain repot gitu loh. Nah Tuhan juga mau menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Sahabat yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah mereka yang mau melakukan perintahku. Perintah yang mana? Perintah yang now. Bukan yang dulu-dulu, mungkin kan wah zaman dulu, tapi sekarang ini ada perintah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. You are always the messenger of the third Pentecost. Betul ya Pak Ari ya? Betul ya saudara ya? Ragu-ragu ya? Saudara, saya mau kasih tahu apa yang gembala sidang kita dapatkan Pak Niko itu tentang the third Pentecost itu adalah itu daripada Tuhan. Ya. Dan orang yang merespon itu, itu akan di-bless, diberkati luar biasa. Itu ada kesaksiannya kemarin ya, Pak Presiden Oral Roberts University yang spesial mengundang Pak Niko untuk memberikan satu speech karena selama ini dia diberkati gara-gara dia melakukan dan meresponi kebenaran firman Tuhan itu. Saya sering kali sedih. Saya punya teman-teman itu ya. Waktu saya ngomong kayak gitu, responnya ya lu gue gitu loh. Maksudnya terserahlah ya. Padahal itu adalah message yang gereja Tuhan harus pegang hari-hari ini. Karena melalui di situ kau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Saudara, tolong multimedia ditayangkan sedikit slide yang pertama yang ya. Ini itu kerinduan hamba Tuhan yang pengen ke sono. Tapi saya tuh sebenarnya nggak terlalu kepengen. Itu 2 minggu yang lalu, saudara. Saya sama istri saya, sama 2 teman saya dan 2 sahabat saya di Amerika. Tanpa sengaja, saya garis bawahi, tanpa sengaja. Saya nggak planning tuh ke situ. Kenapa? Karena saya pernah nanya-nanya. Oh, tempat itu nggak aman. Ya. Saya nggak tahu bagaimana waktu itu ada perdebatan itu di LA itu kan jaraknya jauh-jauh ya, terus kendaraannya juga
cepet-cepet gitu loh. Dan banyak yang bilang, oh jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ. Itu satu daerah namanya Little Tokyo, saudara. Ya, saya nggak tahu perasaan saya kok, saya nggak tahu. Saya harus ke situ. Apa nggak ada yang memaksa, tapi kayak semacam ada roh yang membawa saya ke situ, gitu loh. Satu daerah namanya Little Tokyo. Dan teman-teman saya bilang, yang orang sana bilang, jangan ke sana lah. Kenapa? Itu banyak gangster, banyak drugs, banyak homeless di daerah situ, ya kan? Tapi nggak tahu kenapa. Saya bilang saya nggak bisa berubah GPS saya tetap ke sana gitu. Ketika selesai makan malam, saya cek ini Azusa Street di mana, ya kan? Saya kaget. Cuman 200 meter dari tempat di mana kita makan di situ. Berarti tinggal nyebrang aja gitu loh. Mungkin saya ajak teman-teman, yuk kita ke sana. Itu cuman kayak begitu doang, saudara. Satu tempat yang kecil, ada tulisannya Azusa Street. Itu yang di mana Pentakosta kedua itu terjadi, betul ya Pak Ari ya? Ya, cuman begitu doang. Tapi ternyata itu punya dampak. Ya. Dan kenapa itu ditaruh di lokasi yang seperti itu? Yang banyak homelessnya, orang yang tidak punya rumah, gelandangan, pemakai obat, pemakai narkoba. Ada yang pernah cium bau ini enggak? Narkoba enggak? Enggak ada ya? Wah, di situ baunya keras sekali. Nah, janganlah saudara. Tapi saya dikasih tahu, ini bau apa ya begini? Ya itu, bau drug itu bebas di situ. Dan itu yang terjadi. Cukup, jangan terlalu lama nanti gambarnya. Tapi itu saya mau kasih tahu, itu sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa di tempat itu akan terjadi hal yang luar biasa, di mana banyak orang akan mengalami pertobatan. Ya, saya barusan tadi dengar khotbah tentang Amerika. Yang namanya Amerika hari-hari ini sudah dahsyat dengan hal-hal yang negatif. Ya, LGBT, gereja itu memberkati orang-orang yang sejenis. Bayangin saudara. Dan mereka tuh tentu kalau sejenis nggak punya anak kan, mereka pungut anak. Setelah pungut anak, orang tuanya kok dua-duanya laki, dua-duanya kok perempuan, bingung nggak? Itu yang terjadi. Dan kenapa kita harus berdoa bagi Amerika? Dan kita sudah lihat ada revival terjadi karena ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa atas Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa. Itu latar belakang kenapa kita harus berdoa bagi mereka. Ya, gereja-gereja itu, teman-teman saya yang pendeta di sana saling gimana ya, wah ini mah gerombolan liberal, artinya ya boleh lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, asal sesuai dengan hak asasi katanya. Matang kita, ya puji Tuhan Indonesia tidak lakukan hal yang sama. Nah saudara kasih Tuhan, saya mau tutup ya khotbah saya. Jadi kenapa kita harus frekuensi dengan Tuhan Yesus? Nah itu, ya, apa yang dialami murid-muridnya akan kita alami, saudara. Kalau saudara lihat gambar ini apa, menceritakan apa? Itu 7 murid Tuhan, Petrus, siapa? Thomas, Nathanael, 2 saudara Zebedius, 2 murid yang lain. Mereka tuh ya tadi sefrekuensi juga. Aku cari ikan. Yang lain bilang, aku ikut. Sefrekuensi kan? Tapi sefrekuensinya itu. Nah, semalam-malaman mereka cari ikan, dapat gak? Enggak. Itu kan deket pinggir gambarnya itu. Supaya saudara bisa, gak jauh dari pinggir. Di Danau Tiberias. Mereka yang sudah semalam-malaman pasti sudah menyimpan alat jalannya itu, betul gak? Udah tinggal pulang aja dengan muka gimana? Muka sedih, ya, muka kesel karena nggak dapat apa yang mereka mau. Betul saudara?
Tapi apa ketika Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka nelayan profesional ngikut aja apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia ikut apa yang Tuhan perintahkan, walaupun gak masuk akal, lihat apa yang didapat, ikan. Berapa banyak ikannya? Nah, saudara tahu arti 153? Ya. 153 itu kenapa sih ditulis 153? Satu L namanya. Elohim. Itu arti 153, saudara. Itu saya dapat dari guide yang waktu di Israel itu. Itu artinya Elohim. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia nyatakan dirinya. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu ingin saudara dan saya sefrekuensi dengan dia. Sehati, sepikir, seperasaan, satu tujuan. Amin, saudara. Itu dulu kita awali. Maukah saudara dan saya satu frekuensi dengan dia? Dan yang kedua, kenapa kita harus satu frekuensi dengan dia? Ketika saudara pulang, nanti mau kemana pulangnya? Ke atas, Pak. Pas saya pulang selamanya gitu. Kemana? Ke rumah Bapak dong. Ketemu dengan Tuhan Yesus dong. Betul, saudara? Ya, saya tuh aneh loh, Pak Hari. Sejak saya di pasang ring kemarin ini tuh ya, yang ini, sampai kemarin itu kerjaan saya tuh melayani jemaat yang kematian gara-gara jantung gitu loh. Saya hitung 4-5 kali kasusnya itu Tuhan kayaknya mau ngomong, harusnya tuh kamu tuh udah selesai gitu. Tapi kalau kamu ada hari ini, kamu belum selesai, masih ada tugas, harus jadi saksi Tuhan. Betul, saya harus satu frekuensi juga sama Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, kayaknya selesai. Teman baik saya kemarin, teman baik saya ulang tahunnya tanggalnya sama, ya. Dia cuman ke Jerman untuk periksa jantung gitu loh. Sehat, tiba-tiba cuman ditindak satu tindakan yang kecil aja, ya, tiba-tiba membuat dia dipanggil Tuhan. Tidak pernah pikirkan, orang sehat kok, Pak. Bayangkan saudara, saya kadang-kadang lihat kalau saudara dan saya dikasih kesempatan hari ini untuk boleh memuji menyembah Tuhan, itu saudara harus pakai baik-baik, ya. Dan apalagi dikatakan, ya, ketika Tuhan mau mendakkan dirinya menjadi sama seperti manusia, ya, menjadi ngambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa yang Allah Bapa berikan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di bumi, di bawah bumi dan di langit. Amin, saudara. That's the power, that's the name, arti nama itu. Dan saya rindu setiap kita punya satu konsep. Aku mau namaku tertulis di dalam buku kehidupan. Ya, tidak ada yang lain. Untuk itu saudara dan saya, Tuhan mau sefrekuensi dengan dia untuk menyelesaikan apa yang dia pikirkan di hari-hari terakhir ini. Amin. Boleh saya undang musik? Yesus, ku sembah kau, sujud, ya. Bantu saya, ya. Saudara, tadi saya dengar lagu ketika tadi pagi, lagu ini saya ingin rindu kita nyanyikannya. Katakan, yuk. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan
hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Setiap kami rindu Tuhan untuk berada di tempat di mana Engkau berada Tuhan Yesus. Dan kami mau sefrekuensi dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh Rabasyantana, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kalau hari ini kami belum sefrekuensi dengan Engkau, itu menjadi goal kami. Itu menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau pasti memampukan setiap kami yang hari-hari ini dalam kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Bahkan mungkin kami tidak mengerti. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus itu memampukan setiap kami. Mengubah hati pikiran yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami boleh sejalan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus yang hadir pagi hari ini. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan pasti akan melengkapinya. Jawab setiap doa dan permohonan. Ya untuk gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Supaya jemaat tempat ini boleh bertumbuh, berkembang, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mau menyapa adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah pertama GNR pagi hari ini, boleh angkat tangan. Puji Tuhan semua jemaat yang setia, haleluya. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita dan sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom jemaat terkasih, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya kami atas nama Gembala dan Pengerja ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahya atas pelayanannya di tempat ini. Tuhan berkati lebih lagi Pak. Ibadah raya di tempat ini diadakan 2 kali di jam 8 dan jam 10. Ibadah youth juga diadakan di tempat ini setiap hari Minggu jam 12. Untuk UMAS setiap hari Rabu biasa di tempat ini jam 10 sampai 11.30. Untuk KUL setiap hari Kamis di tempat ini setiap jam 7 malam. Doa pagi setiap Sabtu di jam 6 sampai jam 7. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan di amplop yang sudah dibagikan. Sekian pengumuman dari kami. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas gereja ini Tuhan. Kami juga rindu gereja ini menuai 1000 jiwa dan penuh akan kemuliaan-Mu. Kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang telah ditabur. Biarlah firman itu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan agar kami selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami.
Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pembina kami dari Pak Niko, Pak Kiki, Pak Hari. Berkati ketiga pembina kami, berikan kesehatan, panjang umur, dan hikmat yang daripadamu, agar mereka boleh terus memenangkan jiwa, dan pakai mereka lebih lagi, dan perlindunganmu sempurna atas mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir, berkati keluarga demi keluarga, biarlah jemaatmu di tempat ini boleh merasakan kasih Tuhan yang lebih lagi atas mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa akan dimenangkan atas bangsa kami dan nama Tuhan diagungkan pada bangsa ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ambil bagian pada hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkati setiap pelayan yang mengambil bagian hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu lewat Bapa Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati hidupmu, yang akan memulihkan ekonomimu, yang akan memulihkan kesehatanmu, dan juga keluargamu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah berakhir. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.